Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Firdan Tama. Di video kali ini saya membahas dari ekonomi mikro, yaitu ada 8 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian teori permintaan. Pengertian permintaan adalah sebuah keinginan seorang atau disebut sebagai konsumen terhadap berbagai barang tertentu yang diperlukan maupun diinginkannya. Permintaan juga dapat didefinisikan sebagai jumlah produk barang maupun jasa, merupakan berbagai barang ekonomi yang akan dibeli oleh konsumen dengan harga tertentu yang ada pada suatu waktu maupun periode dengan jumlah tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan: 1. Harga barang lain. 2. Tingkat pendapatan per kapita. 3. Distribusi pendapatan. 4. Selera masyarakat. 5. Jumlah penduduk. Dan yang ke-6, perkiraan tentang masa depan. Jenis-jenis permintaan: A. Berdasarkan jumlah permintaan. B. Berdasarkan daya beli. Hukum permintaan. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang harga. Adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta berkurang. Apabila harga turun, maka jumlah barang yang diminta bertambah. Bunyi hukum permintaan: semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia diminta. Dan sebaliknya, semakin naik tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang tersedia diminta. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan atau demand adalah hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta konsumen. Fungsi permintaan menunjukkan bahwa harga barang dengan jumlah barang yang diminta menunjukkan hubungan yang berlawanan atau berbanding terbalik. Kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik hubungan antara harga suatu produk dan permintaan konsumen dalam kurun waktu tertentu. Kurva permintaan dapat dipresentasikan secara visual melalui grafik. Grafik ini mengacu pada titik harga suatu produk yang ditunjukkan pada sumbu vertikal dan jumlah konsumen ditunjukkan oleh sumbu horizontal. Berikut ini adalah gambar kurva permintaan. Baik, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu pengertian penawaran. Harga dari suatu produk atau P ditentukan oleh keseimbangan antara tingkat produksi pada harga tertentu, yaitu penawaran dan tingkat keinginan dari orang-orang yang memiliki kekuatan pada harga tertentu, yaitu permintaan. Hukum penawaran. Hukum penawaran menunjukkan keterkaitan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan tingkat harga. Dengan demikian, bunyi hukum penawaran berbunyi: semakin tinggi harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan. Macam-macam penawaran. Yang pertama, penawaran individu. Yang kedua, penawaran kolektif. Fungsi penawaran. Fungsi ini terjadi apabila suatu harga berbanding lurus dengan kualitas barang dan bentuk fungsi penawaran adalah sama dengan A tambah Baik, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, masa
pembahasan yang keempat yaitu pengertian elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan adalah suatu konsep dalam ilmu ekonomi yang mengenai perubahan dalam harga suatu produk atau layanan akan mengaruhi kepada elastisitas penawaran atau supply elastisitas. Konsep dalam ilmu ekonomi yang mengenai elastis. Permintaan dianggap inelastis jika perubahan harga relatif kecil hanya menyebabkan perubahan yang relatif kecil dalam jumlah yang diminta. Dalam hal ini, konsumen tidak terlalu responsif terhadap perubahan harga. Koefisien elastisitas yang lebih kecil dari 1 mengindikasikan elastisitas permintaan. Yang ketiga, unitari elastisitas. Penawaran dianggap unitari elastisitas jika perubahan harga yang relatif kecil mengakibatkan perubahan jumlah produk yang ditawarkan dalam proporsi yang sama. Koefisien elastisitas yang sama dengan 1 mengindikasikan unitari elastisitas penawaran. Cara menghitung elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan dan penawaran dihitung dengan sejauh mana jumlah permintaan dan penawaran akan berubah sebagai respons terhadap perubahan harga atau faktor lain. Berikut ini adalah rumus elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan harga atau price berikut rumus elastisitas permintaan harga. Perubahan harga, perubahan jumlah diminta dalam kurung P2 kurang P1 atau P1 dalam kurung P2 kurang P1 atau P1. Dalam rumus ini, P1 adalah jumlah yang diminta sebelum perubahan harga, P2 adalah jumlah yang diminta setelah perubahan harga, P1 adalah harga sebelum perubahan, dan P2 adalah harga setelah perubahan. Baik, kita masuk pembahasan yang kelima, yaitu pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah perilaku konsumen yang ditentukan melalui pencairan, pembelian, penggunaan, pengkonsumsian, dan kebutuhan produk atau jasa yang mereka harapkan dapat diselesaikan pemerintah. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Yang pertama, faktor budaya. Yang kedua, faktor sosial. Pembelian pasar bisnis. Yang pertama, pengenalan masalah. Yang kedua, baik, kita masuk pembahasan yang keenam,
yaitu perilaku produsen. Perilaku produsen mencakup keputusan-keputusan penting seperti produksi, harga, dan pemasaran. Ini termasuk strategi inovasi, diversifikasi produk, dan target pasar yang menjadi fokus utama produsen. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, permintaan pasar. Yang kedua, biaya produksi. Yang ketiga, teknologi. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, tren pasar dan preferensi konsumen. Perilaku produsen dalam konteks pasar yang kompetitif. Yang pertama, penentuan harga yang kompetitif. Yang kedua, inovasi produk. Yang ketiga, efisiensi operasional. Yang keempat, pemasaran dan diferensiasi. Yang kelima, respon cepat terhadap perubahan pasar. Yang keenam, kolaborasi dan kemitraan. Yang ketujuh, fokus pada kualitas dan layanan pelanggan. Yang kedelapan, pemahaman tentang persaingan. Yang kesembilan, manajemen risiko. Yang kesepuluh, fleksibilitas dan adaptabilitas. Strategi pemasaran produsen. Yang pertama, penentuan target. Yang kedua, penentuan harga. Yang ketiga, distribusi dan promosi. Yang keempat, perencanaan produk. Pengaruh perilaku produsen terhadap pasar. Keputusan produsen dalam perencanaan produksi dapat mempengaruhi ketersediaan barang di pasar. Dapat perilaku produsen terhadap konsumen dan masyarakat. Perilaku produsen dapat menjadi kompetitif seperti inovasi dan lapangan kerja. Namun juga dapat menjadi negatif seperti monopoli, penyalahgunaan kekuasaan pasar, dan kerusakan lingkungan. Implikasi perilaku produsen terhadap konsumen. 1. Penawaran produk. Perilaku produsen mempengaruhi ragam produk yang tersedia bagi konsumen. Kedua, harga. Keputusan produsen dalam menentukan harga dapat mempengaruhi daya beli konsumen. Yang ketiga, peringkat kualitas. Produsen yang memprioritaskan kualitas akan memberikan keuntungan bagi konsumen. Baik, kita masuk pembahasan yang ketiga, yaitu produksi dan biaya. Produksi merujuk pada proses menciptakan barang atau jasa dengan menggunakan sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan bahan baku. Ini melibatkan transformasi menjadi output dan bermanfaat bagi konsumen. Produksi dapat dilakukan dengan cara mengubah bentuk bahan, memindahkan bahan ke tempat lain, atau menghidupkannya dan menjadi catatan di sini adalah pendapatan menetapkan. Tujuan produksi adalah menciptakan barang dan jasa yang memiliki kebutuhan dan kebutuhan konsumen serta memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, menciptakan lapangan kerja serta memperluas ekonomi suatu negara. Proses produksi adalah tahap-tahap yang harus dilewati dalam memproduksi barang atau jasa. Ada proses produksi membutuhkan waktu yang lama, misalnya dalam pembuatan gedung pencakar langit, pembuatan pesawat terbang, dan pembuatan kapal serta lain-lainnya. Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi, sedang terjadi, atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Ada beberapa klasifikasi mengenai biaya. Pasar dalam perekonomian. Pasar merupakan salah satu tempat terjadinya jual beli barang maupun jasa. Selain itu, di dalam pasar terjadi hubungan sosial antara pedagang dan pembeli. Penjual dan pembeli dapat bertransaksi atau sepakat dalam akad jual beli. Transaksi yang disepakati meliputi barang, penjual, pembeli, dan harga barang. Peran pasar bagi konsumen. Pasar sebagai jembatan dalam kegiatan ekonomi memegang peran penting yang juga membantu menggerakkan ekonomi masyarakat Indonesia. Kegiatan pasar adalah sebuah perantara dalam
penyampaian barang dan jasa kepada konsumen. Peran pasar bagi pemerintah. Peran pasar bagi pemerintah adanya pasar juga dapat membantu pemerintah dalam menetapkan harga dasar untuk melindungi produsen. Setelah itu, pasar juga bisa menjadi sarana bagi pemerintah untuk mengatur peredaran barang dan menyejahterakan masyarakat. Oke, baik. Sekian pembahasan materi dari saya. Saya menutup video ini dengan pantun. Petir sebarang petir, petir menyambar rumah si Dundu. Terima kasih yang sudah nonton. Tuhan Yesus memberkati.